Anda menyaksikan special report G20 CNBC Indonesia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar usai tiba di Bali pada Minggu 13 November 2022 untuk menghadiri KTT G20. Meski begitu, juru bicara Kemenlu Rusia dan Gubernur Bali membantah bahwa Lavrov dilarikan ke rumah sakit akibat jantung. Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan bahwa Lavrov ke rumah sakit hanya untuk pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, jubir Kemenlu Rusia membantah laporan itu dan menyebutkan kabar itu adalah kebohongan besar. Sebelumnya, dikutip dari Associated Press, 3 pejabat dan petugas medis Indonesia menyatakan Lavrov dirawat di Bali akibat penyakit jantung. Lavrov dijadwalkan menghadiri KTT G20 di Bali menggantikan Presiden Rusia Vladimir Putin dan akan bertemu dengan pertemuan bilateral salah satunya dengan PM Inggris Rishi Sunak. Presiden Joko Widodo membanggakan ekonomi Indonesia dalam pidatonya di B20 Summit 2022 Bali. Presiden Jokowi juga mengutip omongan dari International Monetary Fund atas ekonomi di tanah air, bahwa menjadi salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Presiden Jokowi mengatakan dunia masih mendapatkan tekanan dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Belum lagi ada perang antara Ukraina dan Rusia dan juga ditambah krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Untuk menjaga ekonomi tetap berjalan baik, Jokowi menyatakan Indonesia perlu konsisten menjalankan target-target besar yang sudah ada selama ini, salah satunya menarik investasi. Perhelatan B20 Summit hari ini terakhir rampung digelar. Presiden Joko Widodo pun menutup acara ini lewat pidato di Bali Nusa Dua Convention Center. Lantas apa saja poin penting dari acara yang dilaksanakan oleh Kamar Dagang Indonesia ini? Sudah ada Bunga Cinka di Bali Nusa Dua Convention Center. Ya, Bunga, apa saja poin penting dari pelaksanaan B20 hari ini? Silakan Bunga. Safira, selamat sore. Ini tentunya pada hari ini B20 telah resmi rampung pada hari ini dan ditutup oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana yang membedakan antara B20 hari ini dengan B20 sebelumnya adalah pada kali ini B20 berhasil melahirkan legacy atau warisan yang siap diimplementasikan kepada tahun-tahun selanjutnya tentunya, ya, di mana warisan ini diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan global yang saat ini kita hadapi. Di antaranya adalah green transition, di mana kita ketahui bahwa saat ini bukan hanya Indonesia saja, tetapi negara-negara bukan hanya anggota B20 tapi juga negara-negara di dunia ini sedang mencoba untuk memitigasi perubahan iklim, yakni salah satunya adalah dengan mencapai target net zero emission. Untuk Indonesia sendiri ini adalah targetnya di tahun 2060. Selain itu, yang kedua adalah inklusivitas ekonomi melalui digitalisasi, di mana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Kita menghadapi banyak sekali krisis karena adanya pandemi COVID-19, khususnya adalah sektor kesehatan. Maka dari itu, digitalisasi ini menjadi sebuah peluang. Digitalisasi ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran baru, begitu ya, di mana kita semua sekarang saat ini sudah terbiasa dengan serba digital. Maka dari itu ini perlu difokuskan supaya bisa menjadi peluang juga ke depannya. Lalu yang ketiga ini adalah pemerataan akses kesehatan. Kembali lagi sama-sama berkaca dan juga belajar dari pandemi COVID-19 kemarin, di mana pemerataan akses kesehatan ini ternyata sangat penting, di mana kesehatan ini menjadi nomor satu dan juga ternyata terdampak terhadap perekonomian Indonesia. Dari diharapkan bahwa legacy atau warisan-warisan dari B20 yang berhasil dilahirkan ini bisa menjadi solusi untuk global. Bunga, lalu apa saja yang Presiden Jokowi sampaikan dalam pidato penutup B20 hari ini?
Ya, dalam penutupan B20 Summit ini Presiden Joko Widodo tentunya pamer begitu ya terkait dengan capaian-capaian dari Indonesia selama pandemi COVID-19 di mana kita menghadapi krisis pangan, krisis energi, lalu juga krisis keuangan. Di mana Presiden Jokowi pamer capaian Republik Indonesia berhasil pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5% di kuartal 3 lalu di kuartal keempat yakni di atas 5,7%. Selain itu juga Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan mengenai mitigasi perubahan iklim di mana tentunya melakukan kerjasama bilateral bukan hanya antar negara G20 tetapi juga negara-negara lain. Salah satunya ini adalah kerjasama bilateral antara negara Indonesia dengan negara Australia di mana telah memberikan kesepakatan yaitu dengan kerjasama Indonesia dengan Australia soal baterai listrik di mana Indonesia akan menyediakan nikel dan Australia akan menyediakan litiumnya. Semua hal ini adalah untuk menuju net zero emission pada tahun 2060. Baik dari tidal wave, semuanya ada. Inilah kesempatan para investor untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, membawa investasi, membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia. Dan kami telah menyiapkan di Kalimantan Utara 30.000 hektar lahan untuk Green Industrial Park yang nantinya saya yakin akan berbondong-bondong investor datang untuk membangun produk-produk hijau dari Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah pertemuan bilateral termasuk dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pertemuan ini dilakukan sebelum konferensi tingkat tinggi G20 pada 15-16 November 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mendorong agar perundingan kerjasama Indonesia-Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat mengalami kemajuan signifikan. Presiden Jokowi berharap perundingan ke-12 di akhir tahun ini akan mengalami kemajuan termasuk untuk isu pengadaan barang pemerintah, UMKM, dan pajak ekspor. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Jokowi juga menginginkan agar kerjasama ASEAN dan Uni Eropa semakin meningkat. Salah satu fokus keketuaan Indonesia menurutnya adalah mengisi kerjasama konkret di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida jelang KTT G20 di Bali. Presiden Joko Widodo meminta bantuan Kishida agar proyek MRT selesai tepat waktu. Kerjasama pembangunan infrastruktur Indonesia dengan Jepang menjadi salah satu fokus pembicaraan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Fumio Kishida. Presiden Jokowi mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman kelanjutan MRT fase 1 hari ini dan kerjasama studi MRT fase 3 akhir Oktober lalu. Dan berharap proyek yang digarap Jepang tersebut selesai tepat waktu. Presiden Jokowi juga mengajak Fumio Kishida bersama-sama menyukseskan KTT G20 agar menghasilkan deklarasi bersama. Demikian Special Report G20 CNBC Indonesia. Saksikan terus Special Report G20 dari 8 hingga 17 November hanya di CNBC Indonesia.